Karena dia nggak mau mencoreng nama besar keluarga, Mukesh berbaik hati nih. Udah dia yang ngejatuhin, dia juga yang mencoba untuk ngebantu Anil. Jadi dia bersedia untuk membantu Anil dengan memberikan dana kepada Anil, namun ternyata itu nggak cukup untuk menyelamatkan Reliance Communication dari semua hutang-hutangnya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, pernah nggak kalian lihat keluarga yang satu ini? Nah, yang pernikahannya itu mewah banget. Dan mereka selalu menjadi kontroversi di media sosial saking kayanya, geng. Bener-bener super kaya. Kalian lihat deh video-videonya. Nah, terus tahu nggak? Ternyata di balik kekayaan keluarga ini, ada kisah yang sangat memilukan. Nah, memang yang membuat keluarga ini awalnya jadi viral gara-gara pernikahan dari anak mereka yang ini. Nah, anak mereka ini menikah dengan, ya pokoknya mewah banget lah. Nah, tapi ternyata di balik itu semua, ayahnya si bro ini yang menikah yang sampai viral ini itu terlibat di dalam sebuah kisah yang sangat menyedihkan, yaitu dia membuat adik kandungnya sendiri menjadi miskin. Nah, ini gimana nih ceritanya? Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke geng, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa buat check out Genlabs Watermelon Bubble Gum. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Nah, ini rasanya seger banget geng. Watermelon Bubble Gum, kalian harus coba. Udah banyak yang check out dan rata-rata ngasih bintang 5 karena memang enak banget. Dan buat kalian yang udah beli, jangan lupa nih kasih review juga sesuai dengan pengalaman kalian ketika mencoba Genlabs Watermelon Bubble Gum ini. Oke, sekarang kita lanjut ke kontennya. Untuk hal pertama yang akan kita bahas adalah profil dari Mukesh dan Anil Ambani. Nah, jadi geng, mereka berdua ini memang anak seorang konglomerat India yang bernama Dhirubhai Ambani. Nah, jadi kita bahas sedikit nih mengenai siapa sebenarnya ayah mereka yang bernama Dhirubhai ini sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang konglomerat. Jadi, Dhirubhai Ambani ini lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1932 di daerah Korwat, Gujarat, India, yang mana pada saat itu masih menjadi negara koloni milik Inggris. Dia ini adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dan ayahnya itu bekerja sebagai seorang guru dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Dhirubhai Ambani sendiri hidup di dalam keluarga yang berkecukupan tapi nggak kaya gitu geng. Nah, ketika dia berumur 17 tahun, di saat itu dia udah menikah. Jadi udah punya istri. Ya, nikahnya nikah muda sesuai dengan adat istiadat di sana. Nah, nama dari istrinya itu adalah Kokaliben Ambani. Nah, mereka pun akhirnya pindah ke daerah Aden, Yaman untuk ikut saudara mereka. Nah, Dhirubhai Ambani di saat itu mulai meniti karirnya sebagai seorang juru tulis di Abbas & Co. yang pada tahun 1950-an itu menjadi perusahaan perdagangan lintas benua terbesar di sebelah timur terusan Suez. Nah, ketika dia kerja di sana, geng, dia ini mulai belajar cara berdagang, akuntansi, dan beberapa bisnis lainnya. Dan singkat cerita, pada tahun 1958, Dhirubhai ini akhirnya memilih untuk kembali ke India karena kondisi politik di Yaman yang sudah nggak lagi kondusif. Nah, dia akhirnya balik ke negara asalnya, menetap di daerah Bombay yang sekarang udah berubah nama menjadi Mumbai. Jadi ketika dia pindah ke India lagi, Dhirubhai ini mulai bisnis baru dengan berjualan rempah-rempah. Bisnisnya itu bernama Reliance Commercial Corporation. Karena memang dia udah punya pengetahuan mengenai bisnis di pekerjaan sebelumnya, akhirnya Dhirubhai ini dengan sangat cepat melakukan ekspansi bisnis ke komoditas lain dengan menjual produk yang memiliki kualitas tinggi dan langsung mendapatkan pelanggan yang terbilang cukup banyak. Jadi sukses banget bisnisnya, geng, karena memang ilmunya dia ada gitu. Hal ini dikarenakan Dhirubhai ini menggunakan strategi bisnis dengan cara mengambil keuntungan yang cukup sedikit karena keuntungan
keuntungan yang dia ambil sedikit inilah pastinya harga yang dia pasarkan jauh lebih murah dibandingkan kompetitornya yang lain, dan strategi ini terbukti berhasil pada saat itu. Setelah dia berhasil sukses, dia pun melakukan ekspansi lagi. Ekspansi bisnisnya itu ke industri tekstil sintetis, yang kemudian dia membangun sebuah pabrik tekstil pertamanya dia pada tahun 1966. Nah, nggak cukup sampai di situ doang, dia juga membawa perusahaannya tersebut yaitu Reliance untuk menjadi perusahaan yang besar dalam sektor petrokimia, usaha plastik, dan juga pembangkit listrik. Kebayang ya, banyak banget bisnisnya dan gede-gede semua. Terus berlanjut geng, singkat ceritanya, pada tahun 1977, Dhirubhai Ambani akhirnya menjadikan Reliance itu sebagai sebuah perusahaan publik yang menjual sahamnya karena bank-bank di India menolak untuk membiayai perusahaannya dia tersebut. Nah, jadi akhirnya dibuatlah jadi perusahaan terbuka, siapa aja bisa beli saham di sana. Nah, kesempatan itu dia gunakan supaya bisa semakin memperbesar usahanya tersebut. Dan di saat itu banyak orang yang tertarik. Nah, akhirnya Dhirubhai pun mendapatkan banyak modal yang dia perlukan untuk bisnisnya itu. Dan dia pun menjadi lebih sukses lagi. Banyak pihak yang skeptis dengan kekayaan yang dimiliki oleh Dhirubhai pada saat itu. Sampai-sampai dia pernah dituduh melakukan manipulasi politik, terus juga dituduh korupsi, dan juga dituduh melakukan persaingan yang gak sehat terhadap para kompetitornya. Nah, tetapi justru isu tersebut tidak mengurangi kepercayaan para investor terhadap perusahaannya Dhirubhai, sehingga membuat bisnisnya dia tersebut tidak terguncang sama sekali gara-gara isu atau fitnah itu. Nah, Dhirubhai ini juga dianggap berjasa karena memperkenalkan pasar saham kepada investor yang ada di India. Terus geng, menurut informasi yang gue dapat nih ya, Dhirubhai ini tuh pernah menjadi orang terkaya nomor 138 di dunia dengan kekayaan sampai dengan 2,9 miliar USD atau setara dengan 46,5 triliun rupiah. Dan perusahaannya yaitu Reliance menjadi perusahaan swasta India yang pertama yang masuk ke dalam Fortune 500. Nah, jadi memang udah sesukses itu dia geng. Nah terus geng, di dalam rumah tangganya, Dhirubhai ini ternyata punya 4 anak. Yang pertama itu ada Mukesh Ambani, terus disusul sama Anil Ambani, terus ada Nina Kothari dan Dipti Salgaonkar. Yang paling mencolok adalah anak yang pertama dan kedua, dan mereka inilah yang bakal kita bahas di dalam konten ini. Jadi, anak pertamanya yang bernama Mukesh itu lahir di daerah Aden, Yaman pada tanggal 19 April tahun 1957. Nah, pada saat itu Dhirubhai Ambani sedang berada di daerah Aden untuk bekerja di sana. Nah, di saat mereka masih tinggal di Yaman, ternyata Dhirubhai ini tidak mendidik anaknya untuk menjadi manja. Ya memang di saat itu ekonominya belum terlalu baik, belum terlalu besar lah di saat itu. Sampai-sampai anak pertamanya yang bernama Mukesh itu sempat bekerja menjadi petugas pom bensin di sana. Yang kemudian akhirnya dia berhenti bekerja karena mereka harus pindah balik lagi ke Mumbai, India. Lalu geng, anak pertama dari Dhirubhai Ambani yaitu Mukesh Ambani selama di Mumbai itu akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana teknik kimia dari Universitas Mumbai. Dia melanjutkan pendidikan S2-nya di bidang administrasi bisnis di Stanford University. Nah tapi dia nggak menyelesaikan pendidikannya tersebut dan memilih untuk melanjutkan bisnis milik ayahnya yaitu Reliance di India. Nah Mukesh di saat itu bisa dikatakan menjadi sosok yang cukup berpengaruh untuk Reliance karena dia melakukan diverifikasi perusahaan, melakukan ekspansi bisnis ke berbagai bidang seperti komunikasi, infrastruktur, petrokimia, minyak bumi, serat polister, serta produksi minyak dan gas. Gokil banget nih orang. Jadi harta kekayaan dari ayahnya itu dia lipat gandakan gitu geng. Makanya Mukesh ini bisa dikatakan anak yang cukup berpengaruh di dalam keluarga Ambani. Nah, terus bagaimana dengan saudaranya yang lain? Ya, kita berfokus kepada adiknya, yaitu Anil. Anil ini itu adalah anak dari Dhirubhai Ambani yang lahir pada tanggal 4 Juni 1959 di Mumbai. Dia ini berhasil mendapatkan gelar BSc di Kishinchem Kelaram College yang ada di Mumbai. Kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Pennsylvania yang ada di Amerika Serikat dan akhirnya dia mendapatkan gelar MBA dari Wharton School pada tahun 1983. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dia akhirnya kembali ke India lagi dan bergabung dengan bisnis milik Dhirubhai, milik ayahnya, yang dimana di situ udah ada kakaknya juga, yaitu Mukesh Ambani. Nah, meskipun mereka berasal dari keluarga yang kaya raya, tapi kepribadian dari Anil dan kakaknya Mukesh itu sangat berbanding terbalik. Mukesh itu dikenal sebagai orang yang sederhana dan sangat family man, yaitu senang menghabiskan waktu bersama dengan istrinya yang bernama Nita Ambani. Dan mereka memiliki 3 orang anak yang bernama Akash dan Isha yang merupakan anak kembar, serta anak bungsunya yang bernama Anan. Nah ini yang Anan ini yang paling viral nih gara-gara pernikahannya itu gila-gilaan gitu.
Kalau adiknya Mukesh Ambani yang bernama Anil, ini kebalikannya, geng. Dia ini dipandang oleh orang-orang sebagai seseorang yang high profile, dan di lingkungan pergaulannya dia hanya berteman dengan para sosialita, termasuk artis papan atas yang ada di Bollywood, dan bahkan dia dikenal sebagai seorang playboy. Jadi ini orang benar-benar memanfaatkan kekayaan ayahnya dengan cara yang sebenarnya nggak baik gitu. Akhirnya karena pergaulannya tersebutlah Anil ini kemudian bertemu dengan artis Bollywood yang bernama Tina Munhan. Mereka kemudian akhirnya berpacaran. Namun sayang, Anil tidak mendapatkan restu dari keluarganya untuk lebih serius dengan si Tina Munhan tadi. Nah, barulah di tahun 1991, kedua orang tuanya itu terpaksa merestui hubungan Anil dengan Tina sampai akhirnya mereka pun menikah. Dan di saat itu, statusnya si Anil dengan kakaknya Mukesh itu mereka sama-sama bekerja untuk membantu ayahnya menjalankan bisnis Reliance mereka yang sudah sangat besar pada saat itu. Dimana akhirnya di Rubai, sang ayah itu menyerahkan pengelolaan perusahaan tersebut sepenuhnya kepada dua putranya itu. Jadi Reliance ini dihandle sama Anil dan juga sama Mukesh. Lalu geng, ketika kedua putranya ini akhirnya menjalankan bisnis bersama, belum ada permasalahan yang terjadi di antara Mukesh dan Anil. Bahkan mereka berdua itu kompak untuk sama-sama menjalankan Reliance milik ayahnya tersebut, dan ayahnya juga menilai mereka berdua memiliki kompetensi yang sama hebatnya untuk menjalankan Reliance. Jadi seneng banget si bapaknya di saat itu. Sampailah pada suatu hari nih geng, mereka kemudian bertengkar, berseteru, dan berakhir kepada kehancuran bisnis milik Anil. Nah, jadi bisnis yang udah dibangun oleh ayahnya itu kan dihandle oleh mereka berdua. Nah, bagiannya si Anil itu malah hancur gara-gara dia bertengkar sama Mukesh. Nah, kok bisa nih cuma Anil yang hancur? Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang kita masuk ke dalam perseteruan antara Mukesh dan Anil dan dampak dari perseteruan tersebut. Jadi geng, ini semua berawal dari ayahnya di Rubai selaku pemilik perusahaan itu secara mendadak meninggal dunia karena serangan jantung tepat pada tahun 2002. Padahal di saat itu Reliance sedang berada di puncak-puncaknya dan mencapai valuasi hingga 15 miliar USD atau setara dengan 240 triliun rupiah. Wah, gila banget, kaya banget mereka. Tentunya setelah meninggalnya ayah mereka yaitu di Rubai, kepemimpinan dari Reliance itu akan diteruskan oleh kedua anaknya yaitu Mukesh dan Anil. Nah, Mukesh pada saat itu dijadikan sebagai komisaris utama, sementara Anil menjadi wakil komisaris. Nah, mulai dari sinilah nih perselisihan antar mereka itu sudah mulai terlihat karena beberapa kali mereka terus berbeda pendapat atau pandangan mengenai keputusan bisnis dan juga strategi perusahaan yang harus dijalankan. Dan hal ini memang udah bukan lagi menjadi sebuah isu internal perusahaan, melainkan sudah diketahui secara luas oleh publik atau menjadi rahasia umum gitu geng. Dan saking seringnya mereka berkonflik, menurut informasi yang gue dapat nih ya dari media CNBC, Menteri Keuangan India sampai turun tangan untuk bisa mendamaikan kakak beradik ini. Nah, namun sayangnya upaya tersebut nggak berhasil dilakukan karena mereka masih terus saja berseteru. Ya, agak susah mendamaikan dua orang anak konglomerat sama-sama punya duit gitu kan. Lalu geng, karena merasa gerah sebab pertikaian antara Mukesh dan Anil ini tidak kunjung selesai, akhirnya ibu mereka yang bernama Kokilaben itu mencoba untuk mendamaikan mereka berdua. Jadi mereka berdua dipanggil terus didamaikan. Nah, karena di saat itu ibunya mikir, nih nggak mungkin anak gue terus-terusan ya berseteru gitu, berantem terus, apalagi karena masalah bisnis yang sebenarnya itu adalah bisnis warisan. Nah, jadilah di saat itu ibunya Kokilaben itu mencoba untuk melakukan mediasi antara Mukesh dan Anil tepat di tahun 2005 untuk mencari jalan terbaik bagi mereka berdua dan agar keluarga mereka bisa kembali rukun seperti dulu lagi, serta perkembangan bisnis yang bernama Reliance itu tidak terhambat karena perseteruan dua orang penting ini. Akhirnya diadakanlah mediasi dan hasil dari mediasi tersebut adalah mereka memutuskan untuk membagi dua perusahaan Reliance itu yang nantinya kepemimpinan perusahaan itu akan dijalankan oleh Mukesh dan Anil secara terpisah. Nah, jadi ya memang masih satu Reliance nih, tapi kan anak-anak perusahaannya banyak. Nah, jadi dibagi-bagi tuh, bagian lo yang ini, bagian lo yang ono gitu. Terus geng, di dalam pembagian bisnis tersebut ternyata Mukesh mendapatkan bagian untuk mempertahankan bisnis tekstil yaitu Reliance Industry dan di bidang migas di bawah perusahaan Reliance Petrochemical. Nah, sementara Anil itu akhirnya memegang bisnis di sektor yang diperkirakan akan menjadi bisnis raksasa karena berhubungan dengan telekomunikasi yaitu Reliance Communication, serta dia juga memegang Reliance Energy yang akan menaungi sektor energi yaitu listrik. Ya kalau kita lihat dua-duanya itu cukup strategis gitu, nggak ada yang biasa-biasa gitu geng. Tapi ada informasi lain yang mengatakan kalau perusahaan di sektor energi itu diberi nama Reliance Power
Twitter katanya. Entah itu dirubah oleh Anil atau gimana, nggak tahu lah. Yang jelas itu adalah bagiannya Anil. Nah, kemudian ada perusahaan yang bergerak di sektor keuangan yang bernama Reliance Capital, serta dia diberikan satu lagi, Reliance Natural Resource. Nah, jadi Anil bisa dikatakan mendapatkan agak banyak gitu untuk perusahaan yang dia pegang. Dan bahkan salah satu bisnis yang dikatakan cukup raksasa juga ada di Anil. Jadi Anil ini malah lebih banyak gitu, geng. Lalu geng, selain kesepakatan untuk memisahkan bisnis tersebut, ternyata ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh mereka berdua. Yang pertama, mereka berdua dilarang untuk berkompetisi secara langsung atau satu sama lain. Terus yang kedua, kalau dalam pelaksanaan bisnisnya ada upaya untuk menjual unit bisnisnya, maka orang pertama yang berhak untuk membelinya adalah saudara mereka sendiri. Nggak boleh dijual di luar keluarga. Jadi misalnya nih, Mukesh mau menjual unit bisnis, orang pertama yang berhak membelinya ya Anil. Begitu juga sebaliknya. Nah, atau adik-adik mereka atau justru mungkin sepupu mereka. Nah, terus kemudian geng, gue menemukan sebuah informasi dari Economic Times yang mana bisnis milik Anil ini kan berhubungan dengan energi. Nah, sumber dayanya itu ternyata tetap saja adalah migas yang nantinya akan diolah menjadi energi. Ada salah satu perjanjian antara keduanya mengenai hal tersebut, yaitu Anil akan menerima sumber daya berupa migas dari perusahaan yang dipegang oleh Mukesh dengan harga 44% lebih rendah dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi sebenarnya walaupun mereka terpisah nih perusahaannya, tetap berkesinambungan, saling membutuhkan gitu. Lalu, keputusan tersebut akhirnya resmi disepakati dan menjadikan Mukesh serta Anil memimpin perusahaan mereka masing-masing, tapi secara nggak langsung masih berhubungan karena perusahaan Anil itu membutuhkan BBM atau minyak dan gas untuk diolah menjadi energi. Lalu, karena sektor minyak dan gas itu dipegang oleh Mukesh, tentunya dia sudah sedikit lebih settle dibandingkan adiknya. Jadi Anil ini harus berusaha lebih keras dan bisa mengembangkan bisnisnya tersebut. Dalam menjalankan bisnisnya, Anil dikatakan cukup ambisius geng dan sangat agresif untuk melakukan ekspansi bisnis. Nah, tapi hal ini membuat dia sukses dengan mengembangkan jaringan telekomunikasi 3G yang saat itu menjadi inovasi teknologi yang canggih. Gue yakin kalian pernah nih pakai teknologi 3G tersebut. Kalau sekarang kan sudah sampai 5G gitu ya, udah beda eranya. Jadi si Anil ini berhasil lah mengembangkan teknologi 3G tersebut di India yang membuat dia sangat sukses pada saat itu. Ditambah lagi dia menggunakan strategi yang sama dengan ayahnya, yaitu Dhirubhai Ambani pada saat mengembangkan bisnisnya dulu, yaitu dengan menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang murah dan mengeluarkan dana sebesar 2 miliar USD atau setara dengan 32,1 triliun rupiah untuk mengembangkan teknologi 3G yang membuat Reliance Communication yang dia pegang itu berhasil menjadi perusahaan raksasa telekomunikasi di India pada masa itu. Nah, terus geng, gak cuma sukses di sektor telekomunikasi, pada tahun 2008 Anil juga sukses dalam mengembangkan bisnisnya di sektor entertainment dengan memiliki bioskop yang beroperasi sebanyak 700 bioskop di India. Kebayang tuh banyak banget bioskopnya dia. Dan di tahun yang sama juga Anil ini bersama dengan koneksi-koneksinya yang lain yang berasal dari Hollywood itu membiayai film yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Sukses banget lah pokoknya si Anil pada masa itu dengan bisnis yang dia miliki. Dan hal tersebut membuat kekayaannya dia jadi makin bertambah. Nah, Anil di saat itu juga membawa salah satu perusahaannya yang bergerak di bidang energi ke pasar modal lewat penawaran umum perdana atau yang dikenal dengan sebutan IPO. Dan di tahun itulah Anil berada di puncak kejayaannya, yaitu dengan kekayaan 42 miliar USD atau setara dengan 674 triliun rupiah, yang mana ini hanya berselisih 1 miliar USD aja dengan Mukesh. Terus geng, ternyata uang yang diinvestasikan untuk mengembangkan teknologi 3G tersebut semuanya itu nggak berasal dari uang pribadinya Anil semua, melainkan ada yang dia dapatkan dari hutang. Nah, ada sebesar 50% total hutang perusahaan tersebut yang berasal dari investasi yang dilakukan oleh Anil untuk mengembangkan teknologi 3G. Dan untuk menangani hal tersebut, Anil ini melihat adanya peluang bisnis untuk melakukan merger dengan perusahaan besar lain, yaitu perusahaan telekomunikasi Afrika Selatan yang bernama
bernama MTN, yang kalau digabung total valuasi keduanya itu bisa mencapai 70 miliar USD atau setara dengan 1,12 kuadriliun rupiah. Gila, banyak banget. Dan angka yang mungkin akan menyelamatkan perusahaannya dari hutang. Nah, namun di saat itu Anil nggak bisa melakukan hal tersebut mengingat dia memiliki perjanjian yang disepakati sebelumnya pada tahun 2005, di mana kan sudah dikatakan ya, kalau ada penjualan bisnis, maka yang pertama kali boleh membelinya haruslah saudaranya sendiri, ya tentunya Mukesh gitu. Nggak boleh dijual atau kerjasama dengan perusahaan lain, apalagi yang berasal dari Afrika Selatan tadi yang bernama MTN. Nah, berarti di dalam kasus ini Mukesh lah yang harus membeli bisnisnya Anil ini. Meskipun MTN menilai kalau perjanjian tersebut cacat secara hukum, tapi tetap aja kesepakatan bisnis antara Anil dan Mukesh itu nggak bisa dibatalkan. Jadi benar-benar Mukesh ini yang bisa beli. Dan sementara itu kesepakatan bisnis antara Anil dan MTN itu nggak bisa tercapai. Jadi di cancel gitu gara-gara peraturan keluarga tadi. Dan Anil akhirnya harus mencari alternatif lain dengan cepat untuk bisa menyelamatkan perusahaannya tersebut, karena kan dia membangunnya pakai hutang. Nah, sampai pada suatu waktu adalah 3 bank nih yang berasal dari Cina, yaitu ICBC dan juga China Development Bank yang memberikan pinjaman kepada Anil sebesar 1,2 miliar USD atau setara dengan 19,2 triliun rupiah yang akan dia gunakan nanti untuk membayar hutang Reliance Communication. Nah, jadi dengan kata lain dia ini nutupin hutangnya pakai hutang juga. Wah, gila. Sukses sih si Anil ini, tapi ya suksesnya dalam hutang gitu, geng. Nah, terus geng, selain bank-bank yang tadi, ada satu bank lagi yaitu Export-Import Bank of China dengan pinjaman sebesar 14,8 triliun rupiah. Dan uang dari Export-Import Bank of China ini akan dipergunakan oleh Anil untuk membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 780 megawatt. Nah, tapi ada informasi juga yang bilang kalau kapasitasnya itu bukan 780, melainkan 7.800 megawatt di kota Dadri yang berada di daerah utara. Nah, terus geng, kalian pasti ingat kan dengan perjanjian lain dari kesepakatan antara Mukesh dan Anil di tahun 2005, yaitu kalau Anil akan mendapatkan pasokan migas dari Mukesh dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 44% lah lebih murahnya. Nah, tapi ternyata kesepakatan tersebut tidak disambut baik oleh pemerintah India, yang mana pemerintah India justru menetapkan harga migas itu sama bagi semua pihak. Nah, jadi nggak ada tuh satu perusahaan pun yang bisa membeli dengan harga yang lebih murah, meskipun itu adalah perusahaan milik keluarga sendiri, karena kalau migas sudah pasti diatur oleh pemerintah. Dan ini ternyata ya sedikit menguntungkan bagi Mukesh yang memang dia nggak seneng sama adiknya Anil. Alasan selanjutnya karena migas yang ingin diambil oleh Anil itu terletak di cekungan Krishna Godavari yang merupakan lahan milik negara dan tidak dapat menjadi subjek dari perjanjian keluarga katanya, walaupun mungkin migas tersebut dikelola oleh Mukesh. Nah, lalu geng, di dalam hal ini Mukesh justru tidak membela Anil berdasarkan perjanjian keluarga yang sebelumnya sudah mereka sepakati dan mengatakan kalau permasalahan ini udah bukan lagi masalah keluarga, tetapi udah melibatkan pemegang saham Reliance Industry milik Mukesh sehingga harus menempuh jalur hukum untuk diselesaikan, apalagi udah ikut campur tangan pemerintah, kata Mukesh. Nah, padahal bisa aja tuh Mukesh ini kalau misalkan sayang sama adiknya, sayang sama Anil, dia bakal bantuin, tapi karena memang dia nggak seneng, ya dia akal-akalin lah itu, dia seolah-olah berpihak sama pemerintah. Nah, jadilah semuanya diselesaikan melalui jalur hukum. Lalu akhirnya permasalahan tersebut resmi dibawa ke pengadilan pada tahun 2009, di mana Anil menuntut agar perjanjian yang sudah dibuat pada tahun 2005 itu dijalankan lagi dan Mukesh harus menjalankannya dengan memberikan harga yang lebih murah untuk penjualan migasnya kepada Anil. Tapi di sisi lain, Mukesh justru berusaha supaya kesepakatan keluarga tersebut dibatalkan karena akan merugikan pemegang saham di Reliance Industry yang dijalankan oleh Mukesh. Nah, namun ternyata geng, Anil di dalam hal ini justru kalah. Dia kalah di pengadilan karena pengadilan mengatakan kalau pemerintah berhak untuk menetapkan harga, penilaian, dan jumlah gas yang akan dijual kepada perusahaan manapun. Jadi perjanjian keluarga mereka nggak berlaku. Nah, kesepakatan inilah yang membuat saham dari perusahaan Anil akhirnya anjlok sebesar 18,29% di bursa saham Mumbai. Sementara sebaliknya, perusahaan Mukesh malah sahamnya naik sebesar 4,65%. Nah, selain itu, dampak dari keputusan pengadilan ini membuat
membuat semua kesepakatan antara Mukesh dan Anil yang sudah dibuat sebelumnya tahun 2005 secara internal keluarga mereka menjadi hangus dan batal dan gak berlaku lagi. Yang mana itu artinya mereka berdua boleh saling berkompetisi dalam berbisnis. Gila, duit merusak keluarga. Jadi uang itu gak ada istilah keluarga, gak ada istilah saudara gitu geng. Dan mereka pun resmi berkompetisi. Terus geng, setelah keputusan pengadilan, Anil pun berusaha untuk menjaga bisnisnya agar bisa tetap berjalan dan jangan sampai bangkrut. Di tengah-tengah hutang-hutangnya dia yang terus berlipat ganda bunganya dan harus segera dilunasi. Sampai pada suatu hari, hal buruk pun terjadi pada Anil karena pada tahun 2016, Mukesh itu memutuskan untuk masuk ke dalam sektor telekomunikasi yang mana itu merupakan sektor bisnisnya Anil sendiri. Dia malah mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Jio. Jadi gilanya si Mukesh ini sebagai kakak bener-bener gak kasihan sama adiknya. Udah adiknya anjlok, dia bikin tambah anjlok lagi dengan membuat sebuah perusahaan tandingan. Dan terobosan yang dibuat oleh Mukesh yaitu dengan mengembangkan sebuah teknologi telekomunikasi terbaru dan tercanggih pada masa itu, yaitu 4G. Yang pastinya jauh lebih canggih dan lebih cepat dibandingkan fitur yang ada pada 3G yang dikembangkan oleh perusahaan adiknya, si Anil. Nah jadilah Anil di saat itu benar-benar terpuruk lah. Dan Mukesh juga melakukan strategi yang sama seperti yang dilakukan oleh Anil dan juga ayahnya di Rubai, yaitu dengan memberikan produk dengan kualitas tinggi tapi harganya murah. Dan strategi tersebut membuat perusahaannya yang bernama Jio berkembang dengan begitu cepat yang mana tidak bisa disaingi atau tidak bisa diikuti oleh yang lain, termasuk dengan perusahaan milik adiknya si Anil, yaitu Reliance Communication. Nah, masuknya Mukesh ke dalam industri telekomunikasi ini membuat perusahaan Anil yang sudah dalam kondisi kritis menjadi semakin ambruk. Dan bahkan dalam tempo waktu 3 tahun, harga saham Reliance Communication kehilangan sebesar 98%. Jadi benar-benar habis sampai ke daratan, geng. Dan 98% tersebut adalah total kapitalisasi pasar yang membuat kekayaan dari Anil langsung habis, menurun drastis. Yang tadinya dia konglomerat super kaya, akhirnya menjadi orang biasa, geng. Terus gak sampai di situ aja, geng. Jadi Mukesh ini benar-benar pengen bikin adiknya tuh habis gitu. Anil di saat itu juga menghadapi masalah lain karena dia mendapatkan tuntutan dari perusahaan Ericsson yang mungkin sudah nggak asing lah di telinga kita ya. Mungkin dulu kalian pernah pakai handphone namanya Sony Ericsson. Nah itu dia perusahaan komunikasi asal Swedia. Nah di saat itu Anil harus membayar hutang kepada Ericsson sebesar 80 juta USD atau setara dengan 12,8 triliun rupiah. Dan pengadilan India kemudian memberikan putusan dengan mengabulkan tuntutan dari Ericsson agar Anil membayar semua utangnya beserta dengan bunga-bunganya. Nah kalau sampai Anil nggak membayar, maka Anil terpaksa harus dipenjara. Di saat itu pengadilan memberikan waktu kepada Anil selama sebulan, geng, untuk cari dana sebesar 12,8 triliun. Padahal ya kalau kita pikir-pikir, ya uangnya mah ada itu dari harta bapaknya atau minta bantu sama Mukesh gitu kan sebagai abangnya. Ya tapi yang bikin dia miskin sendiri adalah Mukesh gitu. Yang mana pada akhirnya karena dia nggak mau mencoreng nama besar keluarga, Mukesh berbaik hati nih. Udah dia yang ngejatuhin, dia juga yang mencoba untuk ngebantu Anil. Jadi dia bersedia untuk membantu Anil dengan memberikan dana kepada Anil, namun ternyata itu nggak cukup untuk menyelamatkan Reliance Communication dari semua hutang-hutangnya. Jadi membantu sedikit aja biar nggak malu-maluin. Nah tapi tetap aja Reliance Communication ambruk, tapi hutangnya Anil kebayar gitu. Nah akhirnya karena tidak sanggup untuk membendung segala permasalahan yang dihadapi oleh Anil yang berkaitan dengan perusahaannya, karena kesulitan keuangan yang membuat dia akhirnya terpaksa menjual semua aset dan melakukan restrukturisasi hutang. Yang mana pada tahun 2019 Reliance Communication akhirnya mengajukan kebangkrutannya, geng. Jadi udah bangkrut abis-abisan. Nah walaupun sudah mengajukan kebangkrutan dan salah satu hutangnya ke Sony Ericsson udah dibantu sama Mukesh, Anil ini tetap harus membayarkan hutangnya kepada 3 bank lain yang berasal dari Cina yang sebelumnya udah memberikan dia pinjaman dana selama 7 tahun. Anil di saat itu baru bisa membayar sebagian hutangnya kepada 3 bank tersebut dan masih ada sisa hutang sebesar 717 juta USD atau setara dengan 11,5 triliun rupiah, yang mana itu masih terus ditagih oleh 3 bank asal Cina tersebut. Karena kan Anil memberikan personal guarantee yang disingkat dengan PG pada bank Cina itu. Nah sekedar informasi aja nih, geng, PG ini adalah sebuah perjanjian di mana pihak ketiga untuk kepentingan yang berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berhutang kalau orang tersebut tidak bisa memenuhi atau dalam kata lain nggak bisa melunasi hutang tersebut. Makanya Anil nggak bisa lari dari hutangnya itu. Dan pada tahun 2020 nih Anil menyatakan kalau dia sudah benar-benar tidak memiliki uang sama sekali. Jadi bangkrut
bangkrut menjadi miskin sampai nol. Dan aset yang tadinya kekayaannya mencapai 42 miliar USD atau setara dengan 674 triliun rupiah pada tahun 2008, sekarang uangnya tersebut nggak bersisa sama sekali, geng. Dari yang super kaya menjadi super miskin. Di tahun 2021, perusahaannya tersebut yaitu Reliance Capital juga mengajukan kebangkrutan setelah gagal membayar obligasi. Dan atas kebangkrutan yang dihadapi oleh Anil dan utangnya yang sangat banyak, saat ini Anil harus hidup jauh dari kekayaan yang selama ini udah dia rasakan mulai dari orang tuanya. Dan dia harus bekerja keras agar bisa membayar semua utang-utangnya. Gak kebayang nih, geng, ya. Perseteruan keluarga seperti yang dialami oleh Mukesh dan Anil Ambani bisa menyebabkan salah satunya menjadi super miskin. Nah, itu dia, geng, pembahasan mengenai perseteruan antara Mukesh dan Anil Ambani yang menyebabkan Anil mengalami kebangkrutan dan dikejar hutang. Gimana tuh, geng, menurut kalian? Oke, ini editor, ini ada tambahan sedikit improve dari gua. Nanti tanya aja ke Jani ya, ini untuk di intro. Geng, pernah nggak kalian lihat keluarga yang satu ini? Nah, yang pernikahannya itu mewah banget. Dan mereka selalu menjadi kontroversi di media sosial saking kayanya, geng. Bener-bener super kaya. Kalian lihat deh video-videonya. Nah, terus tahu nggak? Ternyata di balik kekayaan keluarga ini, ada kisah yang sangat memilukan. Nah, memang yang membuat keluarga ini awalnya jadi viral gara-gara pernikahan dari anak mereka yang ini. Nah, anak mereka ini menikah dengan ya pokoknya mewah banget lah. Nah, tapi ternyata di balik itu semua ayahnya si bro ini yang menikah yang sampai viral ini itu terlibat di dalam sebuah kisah yang sangat menyedihkan, yaitu dia membuat adik kandungnya sendiri menjadi miskin. Nah, ini gimana nih ceritanya?